Judul materi yang pertama yaitu konsep dasar pembelajaran tematik. Pertama, kita akan mengetahui pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggabungkan beberapa materi pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Tema-tema ini digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan berbagai topik dan konsep-konsep dari disiplin ilmu yang berbeda. Selanjutnya, apa saja yang melatar belakangi pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik dikembangkan dengan latar belakang pemikiran bahwa pendidikan yang terfragmentasi menjadi disiplin-disiplin ilmu yang terpisah seringkali tidak mencerminkan cara kita untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Berikut adalah beberapa latar belakang yang melatar belakangi munculnya pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pendekatan holistik, 2. Kebutuhan relevansi siswa, 3. Perkembangan kognitif, 4. Perkembangan keterampilan, 5. Pembelajaran kontekstual, 6. Mengatasi fragmentasi kurikulum. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik. Tujuan pembelajaran tematik mencakup beberapa aspek utama yang berfokus pada pengembangan holistik siswa dan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Berikut adalah tujuan utama dari pembelajaran tematik. Yang pertama, integrasi pengetahuan. 2. Meningkatkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. 3. Mendorong pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. 4. Meningkatkan motivasi siswa dan minat terhadap pembelajaran. 5. Mendorong pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu tema sentral. 2. Melibatkan berbagai jenis kegiatan pembelajaran seperti proyek, eksperimen, diskusi, permainan edukatif, dan kunjungan lapangan atau observasi. 3. Mendorong kerjasama antar siswa melalui aktivitas kelompok dan proyek kolaboratif. 4. Mengembangkan sikap positif dan nilai-nilai seperti tanggung jawab, rasa ingin tahu, kerjasama, dan empati terhadap sesama. Materi yang kedua yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis pembelajaran tematik mencakup beberapa teori dan pandangan dari filsafat pendidikan yang menekankan pendekatan holistik, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Berikut adalah beberapa landasan filosofis yang mendukung pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu progresivisme, menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Kedua yaitu konstruktivisme yang dipelopori oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Pembelajaran tematik mendukung pandangan dengan memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi dan pengalaman yang bermakna. Yang ketiga yaitu humanisme. Dalam pendidikan menekankan perkembangan holistik individu, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran tematik menciptakan konsep yang konteks, yang bermakna, dan relevan bagi siswa yang memungkinkan mereka mengkaitkan pengetahuan baru dengan situasi kehidupan nyata dan pengalaman pribadi. 2 yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis pembelajaran tematik didasarkan pada teori-teori psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya aspek perkembangan kognitif, sosial, dan emosional pada siswa. Berikut adalah beberapa landasan psikologi yang mendukung pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik sering melibatkan kerja kelompok, kolaborasi, dan
dengan aktivitas langsung atau observasi. 3. Mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan termasuk kecerdasan linguistik, logis, matematis, spasial, kinestis, musikal, interpersonal, ataupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis pembelajaran tematik mencakup peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang mendukung penerapan pendekatan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Berikut beberapa landasan yuridis pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan. Materi yang ketiga yaitu karakteristik pembelajaran tematik dan keunggulan serta kelemahannya. Pertama, karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dari pendekatan pembelajaran tradisional. Berikut beberapa karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pembelajaran diorganisir berdasarkan tema-tema yang relevan dengan kehidupan siswa. 2. Mendorong kerjasama antar siswa melalui aktivitas kelompok dan proyek kolaboratif. 3. Menggunakan strategi dan metode belajar yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai gaya. 4. Mendorong pengembangan keterampilan kritis seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang esensial. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama akan membahas keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih bermakna. 2. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 3. Membantu siswa melihat keterkaitan antara mata pelajaran dan memahami konsep secara menyeluruh. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu guru memerlukan waktu dan usaha yang cukup besar untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran tematik. 2. Guru harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema. 3. Memerlukan perubahan yang kadang sulit untuk diimplementasikan. 4. Guru memerlukan pelatihan dan dukungan yang memadai dalam penerapan pembelajaran tematik yang secara efektif. Materi yang keempat yaitu prinsip-prinsip pembelajaran tematik, implikasi, dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip. Berikut adalah prinsip yang dikemukakan oleh para ahli pada pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pembelajaran tematik harus memiliki tema sebagai alat pemersatu mata pelajaran. 2. Pembelajaran tematik menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. 3. Pembelajaran tematik menggunakan prinsip pengulangan yang variatif. 4. Pembelajaran tematik memerlukan tantangan untuk memungkinkan siswa berpikir kritis dan mencari solusi sendiri. 5. Pembelajaran tematik harus memiliki fokus yang jelas dan spesifik. 6. Pembelajaran tematik memerlukan penggunaan media yang efektif dan interaktif. 7. Pembelajaran tematik memerlukan perhatian terhadap perbedaan individu siswa. Selanjutnya yaitu implikasi dan langkah-langkah. Implikasi pembelajaran tematik ada beberapa yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif dalam menyiapkan berbagai kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak dan memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran agar menjadi pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik. Selanjutnya yaitu implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif seperti melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian, atau pemecahan masalah. Selanjutnya implikasi bagi sarana dan prasarana.
Pembelajaran tematik memerlukan penggunaan media yang efektif dan interaktif untuk memungkinkan belajar secara aktif dan menyenangkan. Langkah-langkah pembelajaran tematik ada beberapa langkahnya. Di antaranya, yang pertama, menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 2. Memerlukan materi pembelajaran. 3. Menentukan model pembelajaran. 4. Menentukan media dan sumber belajar. 5. Menentukan alokasi waktu. 6. Mengembangkan rangkaian kegiatan pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisiensi waktu. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis model pembelajaran tematik. Yang pertama, model Weber. Model pembelajaran Weber dalam pembelajaran tematik adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Joseph Weber yang menekankan integrasi berbagai mata pelajaran dalam suatu tema atau topik utama. Model pembelajaran ini yaitu yang pertama, menggabungkan berbagai disiplin ilmu sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antar mata pelajaran. 2. Siswa sering bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. 3. Mendorong siswa terlibat langsung melalui eksperimen, diskusi, atau proyek. Model yang kedua yaitu model integrate. Model pembelajaran tematik terintegrasi adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik utama. Model pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan kontekstual bagi siswa. Pembelajaran model ini yaitu yang pertama, mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. 2. Memungkinkan penyesuaian materi dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat siswa. 3. Mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Model yang ketiga yaitu model connect. Model connect learning dalam konteks pembelajaran adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai sumber belajar termasuk sekolah, komunitas, dan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran model connected ini yaitu yang pertama, menggabungkan sumber belajar dari sekolah, komunitas, dan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar. 2. Mendorong kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan sosial antara siswa, guru, dan komunitas. 3. Memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi akses terhadap sumber belajar dan interaksi dari luar kelas. Materi yang keenam yaitu pengertian pemetaan, cara menentukan, dan prinsip pengembangan serta pemilihan tema dalam pembelajaran tematik. Poin yang pertama yaitu pengertian pemetaan tema. Pemetaan tema dalam pembelajaran tematik merujuk pada proses mengidentifikasi dan mengembangkan tema atau topik utama yang akan digunakan sebagai landasan untuk mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan aktivitas pembelajaran. Ini adalah langkah awal dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran tematik yang terintegrasi, relevan, dan bermakna bagi siswa. 2. Yaitu cara menentukan tema. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, guru dan tim pengajar melakukan sesi brainstorming untuk mengidentifikasi tema-tema potensial yang relevan dengan kurikulum dan minat siswa. 2. Memilih tema berdasarkan kriteria relevansi dengan kurikulum, minat siswa, potensi untuk integrasi lintas mata pelajaran, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. 3. Jika diperlukan, membentuk tim kerja guru atau lintas disiplin untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tematik. 4. Membuat peta konsep atau jaring tematik yang menghubungkan tema dengan subtema. Poin yang ketiga yaitu prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema dalam pembelajaran tematik diantaranya, yang pertama, tema harus relevan dengan standar kurikulum yang berlaku di sekolah atau lembaga pendidikan. 2. Tema harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 3. Tema harus sesuai dengan minat dan preferensi siswa. 4. Tema harus cukup fleksibel untuk memungkinkan berbagai pendekatan dan interpretasi serta mendukung eksplorasi siswa. 4. Tema harus
dapat terintegrasikan dengan baik oleh guru dari berbagai mata pelajaran yang terlibat. 6. Tema harus dapat mendukung integrasi yang kuat dari berbagai disiplin ilmu. Materi yang ketujuh yaitu elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Berikut adalah elemen dasar dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu tema atau topik sebagai landasan semua aktivitas pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar dapat berupa cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audio visual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Yang ketiga yaitu integrasi mata pelajaran, menggabungkan berbagai keterampilan dari berbagai mata pelajaran dalam konteks tema. 4. Aktivitas dan proyek berbasis tema, mendorong penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, pengembangan keterampilan serta berpikir kritis. 5. Penggunaan sumber daya lokal dan teknologi, memanfaatkan sumber daya lokal, komunitas, dan teknologi dapat mendukung pembelajaran. 6. Kolaborasi, guru dan siswa belajar bersama untuk bertukar pikiran. 7. Masyarakat sebagai sumber belajar, menyediakan contoh-contoh praktis, konkret, dan aplikasi. 8. Waktu, diperlukan waktu beberapa minggu untuk menentukan konsep pembelajaran tematik. Aktivitas pembelajaran tematik melibatkan berbagai aktivitas peserta didik untuk mengekspresikan tema atau topik. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran tematik berfungsi sebagai parenting, komunikasi, dan relawan dalam belajar serta mengambil keputusan di rumah.